Shalom, kita berjumpa lagi bersama dengan Kids Worship Geraha Candi Mas. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semua anak-anak bahagia hari ini? Puji Tuhan, kita hari ini ditolong oleh Tuhan bisa berjumpa lagi. Hari ini firman Tuhan kita adalah jangan berbohong. Dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Anak-anak bisa buka Alkitabnya ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saat itu Tuhan sesudah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan Allah berfirman kepada mereka, semua pohon di taman itu buahnya boleh dimakan. Tetapi ada satu pohon yang berada di tengah-tengah taman. Itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diraba oleh Adam dan Hawa. Tuhan memberikan firman-Nya supaya Adam dan Hawa mengusahakan memelihara taman itu. Dan Tuhan memberi perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu ular, binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan di darat, ular itu berkata kepada ibu Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ibu Hawa menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Tuhan sudah berfirman, kami gak boleh makan, gak boleh raba, nanti kami mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, ular itu berkata kepada ibu Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah akan mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan kelihatannya sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, bisa tahu mana yang baik dan yang jahat. Lalu dia mengambil buahnya dan dia memakannya. Dan buah itu anak-anak juga diberikan kepada suaminya. Lalu suaminya juga mengambil dan memakannya. Maka apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu kalau mereka telanjang. Lalu mereka mengambil pohon ara, daunnya, dan membuat penutup untuk tubuh mereka. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang sedang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah Adam dan Hawa dari Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman itu. Dan Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu Tuhan berkata, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk kau makan itu? Adam menjawab, Hawa yang kau tempatkan di sisiku ini, dia yang memberi buah pohon itu kepadaku, ya
maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hawa, apakah yang kau perbuat, Hawa? Perempuan itu berkata, ular yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu Tuhan berfirman kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghukum ular itu yang sudah memperdayakan, yang sudah membohongi Hawa. Anak-anak, Tuhan juga menghukum Adam dan Hawa karena mau dibujuk, mau dibohongi. Apa akibatnya kepada ular itu? Ya, ular itu berjalan dengan perutnya dan memakan debu tanah seumur hidupnya. Tuhan juga menghukum Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Manusia itu kehilangan tempat yang terindah, tempat yang terbaik, di mana semua buah-buahan mereka tinggal petik dan tinggal makan. Ya, sedih deh, rugi kan, menderitakan. Dosa berbohong yang dilakukan oleh ular, dan itu harus kita waspadai. Anak-anak, di sekitar kita juga ada loh orang-orang yang ingin membohongi kita, mengajak anak-anak untuk melakukan kebohongan. Anak-anak harus waspada, harus hati-hati. Apakah yang diajarkan atau saat kita diajak itu baik? Perhatikan nih manusia, jadi harus susah kan hidupnya. Mereka harus bekerja keras untuk menanam sayur-sayuran, menanam pohon, baru mereka bisa makan. Dosa kebohongan yang dilakukan oleh ular. Dosa kebohongan menjadi pelajaran untuk kita bahwa saat mengatakan yang tidak benar, memutarbalikkan kebenaran. Tuhan sudah berkata, semua pohon dalam taman ini buahnya kamu boleh makan. Tetapi yang di tengah-tengah itu pohon tentang yang baik dan yang jahat jangan. Tapi iblis bikin yang mirip tapi beda. Anak-anak harus perhatikan loh ya. Segala hal yang tidak sesuai firman, segala sesuatu yang tidak sesuai kebenaran, itu kebohongan. Anak-anak, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Waktu ada teman-temanmu mengajakmu melakukan hal kebohongan, ketidakbenaran, stop, jangan lakukan. Adam dan Hawa telah kita lihat contohnya. Dia kehilangan berkat yang luar biasa. Kehilangan berkat Taman Eden, kehilangan berkat-berkat yang indah, kehilangan berkat-berkat yang enak. Dia harus menderita, harus susah karena kebohongan yang dilakukan oleh iblis. Dia mau mengikuti bujukan dari iblis yang membohonginya. Anak-anak Tuhan, anak-anak Kids Worship, kita belajar jangan berbohong. Iblis, ular yang berbohong, dihukum oleh Tuhan. Orang yang mau diajak
untuk melakukan kebohongan, orang yang diajak untuk melakukan kesalahan juga mendapatkan akibatnya. Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Anak-anak, kita belajar, jangan berbohong. Karena Injil Yohanes katakan, bapa dari segala pendusta adalah iblis. Kita, anak-anak Kids Worship, adalah anak Tuhan dan kita bukan pendusta. Setiap kita, mari berkata benar. Mari bersikap benar, katakan sesuai dengan yang sebenarnya. Katakan sesuai dengan kata Alkitab. Stop berbohong karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kids Worship, sehat kuat, cerdas dan taat, cinta Tuhan. God bless you.